Shalom teman-teman yang dari Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan sesi terlucu di dalam debat Pendeta Ezra Soru bersama dengan Pendeta Buas melawan debater Muslim ya. Namanya Ustadz Donditan dan juga Ustadz Umar. Ketika Pendeta Ezra Soru menunjukkan satu buku targum kepada Ustadz Umar, ternyata di situ ketahuannya Ustadz Umar tidak ngerti baca bahasa Ibrani. Ternyata bukan hanya dia, Donditan juga tidak mengerti bahasa Ibrani. Ini adalah debat terlucu dan mulutnya saja yang besar ketika membahas kekristenan. Seperti apa cuplikan videonya? Mari kita simak bersama-sama. Jadi sekali lagi Pak Umar, ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini, Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini ayat 13, coba tolong dibaca Pak. Dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh. Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca. Saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Bapak nggak bisa juga. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Nah, Silakan Pak, ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu Enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca. Coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Anda baca. Baik. Kan Anda yang nyuruh baca. Silakan untuk Pak Estra. Anda yang nyuruh baca kok saya. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca kan nggak bisa baca. Ya. Makanya gini Bapak. Ya. Anda jangan gini. Yang saya minta ketika Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen bukan? Ini bukan Kristen Pak. Sama halnya. Ini Targum Yahudi bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yonatan mengimani Yesus Kristus. Tahan dulu. Silakan untuk Pak Estra. Ya teman-teman, demikianlah debat terlucu di mana ketika Pendeta Ezra Soru menunjukkan targum yang ditulis oleh Yonatan di abad 92 ketika diterbitkan ya. Nah, dari situ ketahuan ternyata memang katanya sih adalah mantan Yudaism. Tapi mantan Yudaism tidak mengerti bahasa Ibrani, tidak mengerti baca, gimana ya? Mestinya dipikirkan. Nah, apa yang ingin saya katakan di dalam video ini teman-teman? Ketika Pendeta Ezra Soru menunjukkan itu kan sebenarnya spontan saja, tidak bermaksud untuk ngetes, tetapi karena pengakuan beliau adalah mantan Yudaism, mestinya dia ngerti ya. Nah, itulah sebabnya perlu kita
mengungkapkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita betul-betul adalah mantan Judaism, berarti kan pasti kita paling tidak belajar dasar, bagaimana membaca abjad Ibrani, bagaimana melafalkannya, dan juga bagaimana untuk mengerti tulisan-tulisan Ibrani. Dan ternyata kedua lawan debat dari Pendeta Ezra Soru, Don Ditan dan juga Umar, tidak mengerti. Nah, disinilah kita mau berikan pesan kepada mereka. Bagaimana mungkin Anda membahas Alkitab yang bahasa aslinya itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani, sementara Anda tidak mengerti bahasa Ibrani dan Yunani, misalnya ya. Kalau Anda tidak mengerti contoh dalam bahasa Ibrani, bagaimana mungkin Anda bisa mengerti, memahami ayat Alkitab dari orang Kristen? Nah, orang Kristen sangat ditolong dengan adanya translator ya, dari bahasa dari setiap suku dan bangsa. Alkitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Yunani itu diterjemahkan supaya para pembaca itu mengerti. Tetapi sebagai hamba Tuhan misalnya, saya kan sekolah teologi, kita juga belajar bagaimana supaya mengerti bahasa asli dari Alkitab itu, dari Ibrani dan Yunani. Itulah sebabnya kita perlu sekolah dan belajar, tidak asal jadi. Ya karena kita orang Kristen dulu, ngaku mantan pendeta atau ngaku mantan Judaism, ternyata nggak ngerti bahasa Ibrani, ternyata tidak mengerti dan tidak mempelajari sama sekali. Nah, mestinya jujur saja, maaf Pak, saya tidak mengerti walaupun saya mantan Judaism atau mantan mu'alaf, tapi saya tidak mengerti Alkitab. Nah, di situ harusnya belajar. Yang Anda pelajari bukan agama Kristen lagi, karena Anda kan bukan orang Kristen lagi. Misalnya ya, kalau kita bicara dengan para mu'alaf, mestinya yang dibahas apa? Ya, pelajari agama Anda yang baru. Jangan otak-atik lagi agama Kristen. Yang perlu dipelajari dengan baik, dengan tekun diselidiki. Karena perkataan atau wahyu Allah dalam Alkitab itu sangat kaya, karena itu adalah wahyu dari Allah itu sendiri. Itu perlu dipelajari dan diselidiki supaya mengerti maksud atau makna dari apa perkataan di dalam ayat Alkitab tersebut. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa tidak perlu lagi debat dengan kedua orang ini. Ya karena mereka kan tidak mengerti, kecuali ketika mereka mengajukan pertanyaan, bertanya kepada pihak Kristen, apa maksud dari ayat ini dan untuk apa ini ditulis, dan itu perlu dijelaskan oleh apologet atau para hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Dari sini kita dapat tahu bahwa itulah sebabnya penting untuk belajar sungguh-sungguh. Tidak hanya asal comot, tidak hanya asal otak-atik, padahal kita nggak ngerti sama sekali. Ya, demikianlah video ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati, sampai ketemu di video selanjutnya. Shalom.